Tes, tes. Kapan nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsira wa syukurillah, ashhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh attan nabiyya ba'da amma ba'du. Tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua dengan berupa nikmat iman dan nikmat kesehatan, agar senantiasa kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan alhamdulillah bisa menyempatkan turut hadir dalam pengajian pimpinan yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Durian. Salawat dengan salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi istri terhadap kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kampung Durian beserta majelis. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Ranting Gaharu, Pimpinan Ranting Stomo, Pimpinan Ranting Durian, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dari amal usaha yaitu TK Abad, SD Muhammadiyah 13 dan MDA 28. Dan yang saya sayangi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Adapun pada pengajian pagi hari ini yang mengisi tausiah yaitu Bapak Ustadz Pak Irwansyah Saputra, yaitu selaku sekretaris pimpinan wilayah Sumatera Utara. Adapun tata tertib acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Arfan. Yang ketiga, kita akan melaksanakan gerakan amal soleh yang akan dibawakan oleh Bapak Padilla. Yang keempat yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh saya nanti. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membacakan lafaz basmalah. Mari kita memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Arfan. Pada saudara Arfan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih para saudara Pan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kemudurian dengan disampaikan oleh Bapak Padian. Kepada Bapak Padian, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa harus tetap kita perbanyak pada Allah Subhanahu wa taala karena memang nikmat kesehatan, nikmat waktu dan nikmat silaturahim yang kita rasakan pada hari ini atau hari-hari sebelumnya merupakan bagian dari nikmat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita senantiasa dapat menjalankan aktivitas dakwah dan aktivitas keseharian kita. Selawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena memang petunjuk beliaulah sehingga kita sampai pada proses dakwah dan nikmat Islam pada sekarang ini. Tentu yang kami muliakan, yang kami hormati Al-Ustadz Irwan Saputra MA, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara,
yang hari ini yang memberikan pengajian, yang memberikan ceramah kita terkait dengan pengajian pimpinan diperluas di PCM Kampung Durian pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Durian, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kampung Durian, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, ranting Gaharu, ranting Sutomo, dan ranting Durian, pimpinan Ortom, pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah kalau ada, selanjutnya pimpinan amal usaha dan juga kawan-kawan majelis guru yang bekerja di amal usaha kita, mulai dari SD Muhammadiyah 13, TK Aba, MDTA atau MDA, dan Bapak Ibu yang hari ini berhadir pada pengajian kita pada hari ini. Kami dari pimpinan cabang tentu tidak banyak yang ingin disampaikan selain saling mengingatkan bagi kita semua bahwa pengajian bulanan atau pengajian pimpinan cabang pada hari ini sungguhnya adalah yang kita laksanakan sekali 2 bulan. Jadi kalau kita distribusikan, kita sebagai warga Muhammadiyah, terutama pimpinan, nanti kalau saya bilang wajib mungkin bapak-bapak protes, tapi wajib secara organisasi sesungguhnya adalah 1 kali dalam 2 bulan hendaknya bapak-bapak khususnya ya pimpinan ranting atau majelis atau yang hari ini di PCM harus mengikhlaskan diri atau meringankan langkah untuk hadir pada pengajian kita pada hari ini. Artinya evaluasinya bahwa kalau bulan lalu saya lihat sampai ke sini-sini kita ini, hari ini berkurang ini. Saya nggak tahu di mana. Kalau menurut sekretaris yang kemudian diamanahkan untuk menyebarkan undangan, evaluasi yang kita lakukan sampai semua itu, sampai pimpinan ranting, amal usaha, dan semua jemaah. Tapi kita heran juga animo kita mengaji ini sangat rendah sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesungguhnya dalam 2 bulan 1 yang wajib bagi pimpinan, ya kan? 2 sunat muakkad, yaitu pengajian daerah. Pengajian daerah, ibu-ibu lah. Kalau yang pimpinan mungkin 3-3-nya wajib lah kalau PCM. Tapi kalau kita sebenarnya hanya 1, itu pun kita pertimbangan kami dari PCM kenapa 2 bulan sekali, yaitu karena menimbangi kesibukan Bapak Ibu itu. Kalau saya sebenarnya merujuk pada waktunya sekretaris, sungguhnya kalau weekend itu sangat jarang sekali di rumah, gitu ya. Masih mending saya masih jarang, masih agak beberapa waktu di rumah itu. Kalau merujuk pada waktunya sekretaris sebulan ini kayaknya di rumah jarang sekali. Itulah kita bermuhammadiyah ini. Artinya apa? Kalau kita Bapak Ibu sudah dapat nikmat bermuhammadiyah itu, silaturahim dan sebagainya, maka sungguhnya tidak menjadi beban bagi kita pengajian yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi ya harapan kami dari pimpinan cabang, ya maka kita ramaikanlah, gitu ya. Kita ramaikanlah pengajian kita pada hari ini. Kami sesungguhnya dari pimpinan cabang kami sedih nih. Kalau kami justru berbahagia kalau masjid kita ini nggak muat ini pengajian sampai di luar-luar sana itu. Karena memang secara organisasi tentu ini adalah menjadi kebanggaan kita di pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Durian kalau kita pengajian pimpinan. Bahkan kenapa kita tambahin diperluas? Karena kita berharap semua dari kita dapat berhadir pada hari ini. Karena kalau keseharian kita di weekday, di hari biasa kita ngaji sendiri-sendiri nih Bapak Ibu. Muhammadiyahnya ngaji sendiri-sendiri, Aisyahnya ngaji sendiri-sendiri. Ini harapan kita dengan pengajian ini kita dapat ngaji bersama. Selain itu apa?
bahwa apa yang menjadi aspirasi kita bagaimana mengembangkan dakwah di Kampung Durian ini menjadi sarana untuk menyampaikan. Kami tentu dari PCM untuk menghindarilah supaya Bapak Ibu menyampaikan keluhan, menyampaikan saran atau kritik kepada PCM itu jangan ke dinding tuh. Kenapa kita laksanakan pengajian ini adalah bagian dari itu, supaya kita bersilaturahim, apa yang menjadi kekurangan kami PCM, apa yang saran dari Bapak Ibu untuk melaksanakan program PCM ini supaya lebih baik ke depan dapat disampaikan secara langsung melalui mekanisme-mekanisme pengajian kita seperti yang saat ini. Tentu marilah kita ajak keluarga, marilah kita giatkan pimpinan ranting khususnya majelis nih. Kalau kita lihat masih ada majelis udah setahun lewat ini periodenya, masih ada anggota majelis yang belum ikut mengaji pimpinan ini. Padahal dulu dari awalnya yang menyodor-nyodorkan diri untuk membantu sebagai pimpinan itu sebagai majelis sangat antusias sekali. Tapi heran kita mengapa pengajian pimpinan kemudian tidak ada yang ikut mengaji. Tentu ini adalah muhasabah bagi kita semua. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu, karena memang bulannya ini adalah bulan panas, tahun politik, tentu harapan kami dari pimpinan cabang jangan kemudian mengeluarkan statement-statement, jangan juga bertindak yang kemudian dapat merugikan citra kita sebagai simpatisan atau anggota PCM Kampung Durian. Marilah kita arif dalam menjaga tindakan dan perbuatan baik di media sosial atau juga dalam kaitan pertemuan-pertemuan kita pada baik pengajian atau pertemuan-pertemuan konsolidasi organisasi yang lain. Saya pikir demikian. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya statementnya tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tentu ini bagi kebaikan kita bersama. Kalau kita bukan dari anggota atau simpatisan atau pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kampung Durian yang kemudian menyemarakkan atau mensukseskan pengajian kita atau meramaikan pengajian kita, maka tentu kalau Pak Islahuddin yang selama ini bernostalgia soal kejayaan PCM Kampung Durian, tentu itu adalah suatu keniscayaan bagi kita semua. Demikian, nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Durian yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga menjadi penyemangat bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita melakukan gerakan amal soleh yang akan dibawakan oleh Bapak Fadilah. Para Bapak Fadilah, silakan. Pak Ustadz izin sebentar Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Pak Irwansyah MA sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, sebagai Ustadz kita pada pagi menjelang siang ini, Bapak pimpinan cabang, Bapak pimpinan ranting, Ibu-ibu Aisyah cabang dan ranting, seluruh keluarga besar Muhammadiyah Kampung Durian. Selazimnya bagi kita bahwa kita setiap kesempatan dalam kegiatan apapun di perserikatan ini kita melaksanakan infak. Karena memang itu adalah bahagian dari perintah Allah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mengingatkan kita akan kewajiban kita berinfak Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita untuk kita
salurkan kepada yang sebenarnya. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, Allah juga menjelaskan setiap kali ada perintah aqimis sholat diiringi dengan wa'atuz zakah. Artinya apa? Kedua hal ini adalah satu perintah yang harus kita kerjakan. Ya, baik hablum minallah juga hablum minan nas. Bapak Ibu, dari infak inilah sesungguhnya kita dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan dakwah kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dari infak itu kita melaksanakan berbagai kegiatan untuk dakwah kita Bapak Ibu. Termasuklah kegiatan kita hari ini. Maka bagi kita Bapak Ibu dipersilahkan yang ingin berinfak, baik itu dinyatakan ataupun dilaksanakan, dipersilahkan. Mungkin bisa dibantu Pak Agus untuk menghitungnya agar lebih cepat dari infak yang ada, biar kita sampaikan kepada jamaah berapa infak kita pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Agus. Pak Anas tolong dibantu juga menghitungnya Pak Anas. Ya, hitung aja di sini di depan ini nggak apa-apa, supaya kita bisa mengerti berapa infak kita yang kita dapatkan pada pagi menjelang siang hari ini. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik kami dari PM, dari NA, dari pemuda yang baru hadir untuk segera masuk ke masjid kita akan mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz kita. Ya, silakan Bapak Ibu, serahkan. Ya, menunggu dihitung Bapak Ibu, saya pernah membaca buku cerita tentang peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa. Bapak Ibu sekalian, cerita ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk melakukan infak itu. Ada sebuah keluarga yang mereka hidup dalam kekurangan, kemudian sudah letih kehidupan kekurangan itu, istrinya mengatakan kepada suaminya, ya, hai suamiku, cobalah mohonkanlah kepada Nabi Musa agar bisa kita didoakan untuk menjadi orang kaya, walaupun sebentar. Bapak Ibu, suaminya pun memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan Musa. Ketika itu Bapak Ibu, dalam buku yang kita baca, Musa mengaminkan dan berdoa kepada Allah. Tetapi ketika itu Musa mengatakan, hai saudaraku, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepadamu dengan rezeki yang ada, kekayaan yang ada hanya 1 tahun saja. Ya, informasinya seperti itu. Disingkat kata, mereka pun menerima tawaran itu. Dan harta yang mereka dapatkan, Bapak Ibu, mereka sadar waktu setahun itu kan gak lama. Mereka berusaha dengan harta yang mereka dapatkan itu untuk berinfak, bersedekah. Ya, mereka memberi makan fakir miskin, berinfak, bersedekah kepada yang membutuhkannya. Terus menerus dilakukan. Tetapi harta yang mereka peroleh itu dari infak dan rezeki itu semakin bertambah, semakin banyak. Bapak Ibu sekalian, semakin banyak, sehingga melampaui batas 1 tahun. Ya, melampaui batas 1 tahun. Harta mereka semakin banyak Bapak Ibu sekalian. Ternyata Bapak Ibu, kembali dikomunikasikan kepada Nabi Musa. Ketika itu dalam sejarah yang kita baca, ya, Allah sesungguhnya berusaha untuk menutup satu pintu tetapi membuka pintu-pintu yang lain. Artinya apa? Dengan infak dan sedekah itu yang kita lakukan membuka rezeki-rezeki yang lain. Benarlah Bapak Ibu sekalian, bila mana kita mendapatkan rezeki, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila mana kamu bersyukur,
atas nikmat yang kuberikan kepadamu, akan kutambah nikmat itu. Rasa syukurnya apa? Rezeki yang diberikan Allah kepada kita, sebahagian kita keluarkan. Ya, berapa Pak? 600.000 rupiah. Alhamdulillah. Pagi ini kita mendapat 600.000 rupiah. Pas. 600.000 rupiah Bapak Ibu. Iya. Ya, saya jelaskan sedikit lagi. Ternyata benar. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, rasa kesyukuran kita akan nikmat yang diberikan Allah itu, bila mana kita berikan, kita salurkan, kita keluarkan, Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Tapi ingat Bapak Ibu, ayat itu mengatakan, apabila kamu kufur, kikir, engkar kepada Allah, tunggu saja azabku sangat pedih. Ternyata orang yang kikir itu sesungguhnya akan mendapatkan azab Allah. Allah akan menutup pintu-pintu rezeki yang lain. Tapi kita menginginkan Bapak Ibu, jamaah kita menginginkan di sini, dan kita semua menginginkan agar pintu-pintu rezeki kita dibukakan oleh Allah dan kita memperoleh rezeki itu dengan mudah. Dan insya Allah warga Perserikatan akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh rezeki Allah, karena kita semua bersyukur kepada Allah dengan cara melakukan infak wa mimma razaqnahum yunfikun tadi. Saya kira demikian, terima kasih. Kita akan mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Infak kita pada pagi hari ini sebesar 600.000 rupiah. Alhamdulillah. Tentunya bagi Bapak Ibu nanti setelah ini bila mana ingin berinfak, kami tidak menutup kemungkinan untuk menerimanya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf menyita waktunya sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adila yang telah membawakan gerakan amal soleh. Asal selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kampung Durian serta anggota pimpinan lainnya, segenap ketua dan anggota pimpinan organisasi otonom yang ada di cabang Kampung Durian ini, baik Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, NA, IPM dan lainnya. Tentu semua kita yang hadir, hafizakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Kita bersyukur kehadirat Allah tadi disampaikan oleh ketua dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu. Tentu karena hidayah Allah kita
dipertemukan dapat hadir di tempat yang mulia ini, insya Allah di tengah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, saya senang bisa hadir di tengah keluarga besar Muhammadiyah Kampung Durian, khususnya di masjid ini. Sudah lama kita tidak ketemu ya dalam kajian yang biasanya kita dulu ada rutin di sini, karena kadang jadwal saya banyak bolosnya itu karena kegiatan-kegiatan di persyarikatan. Tapi alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam pengajian cabang, pengajian pimpinan yang kata Pak Ketua tadi diperluas. Dan tentu mari kita jadikan pengajian pimpinan diperluas ini sebagai salah satu program unggulan untuk terus bisa menggerakkan persyarikatan kita. Di mana Bapak Ibu, tentu pengajian ini harus kita format berbeda dengan pengajian biasa, karena ini pengajian pimpinan yang diperluas. Ada tambah seperti ada juga yang tidak, siapa aja pimpinan, bukan hanya ketua saja pimpinan itu, ketua, anggota pimpinan, termasuk pimpinan majelis itu termasuk pimpinan Qadhiyah Muhammadiyah ya. Karena lewat pengajian inilah kita terus berupaya untuk bisa menjalankan gerakan dakwah kita di persyarikatan Muhammadiyah di tengah-tengah sekarang ini. Kita tentu menghadapi banyak tantangan dakwah kita, terutama dalam menyikapi perkembangan kehidupan sekarang ini. Jadi kita berharap sebagaimana tadi harapan ketua cabang bahwa mari kita semarakkan pengajian ini dan kita azamkan, karena ini adalah bagian dari tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai anggota persyarikatan, terutama yang sudah punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Nah, yang tadi disampaikan ini pengajian kita 2 bulan sekali ya Pak Ketua ya. 2 sekali ya bisa dijalani, alhamdulillah. Nah, lewat pengajian inilah kita akan mendapatkan setidaknya sebagai tambahan pengetahuan agama dan informasi-informasi berkaitan dengan gerakan dakwah di persyarikatan kita. Yang tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki milad Muhammadiyah yang ke-112 dalam perhitungan tahun miladiyah, yang seyogyanya akan dirayakan atau dilakukan kegiatan milad ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekaligus dengan Tanwir Muhammadiyah, tapi diundur sampai tinggal tanggal 4 sampai tanggal 6 bulan 12. Nah, sebenarnya itu dilaksanakan pas hari miladnya. Tapi karena ada permintaan dari presiden terpilih yang baru, karena beliau ingin hadir, jadi diundurkan di bulan 12 insyaallah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saya salah satu dari anggota Tanwir yang nanti akan ikut dalam acara Tanwir, dan ya agenda tunggalnya adalah pengesahan Kota Medan sebagai tempat Muktamar Muhammadiyah ke-49 dan Universitas Muhammadiyah Sumatera sebagai tempat penyelenggaraannya. Jadi kita secara SK sudah diputuskan Bapak Ibu bahwa kita sebagai tuan rumah Muktamar tahun 2027. Memang banyak yang sampaikan ke saya, rata-rata kita semua setuju, cuma agak tidak bergembira katanya karena Muktamar tidak kemana-mana karena gantian jadi tuan rumah gitu. Tapi sebenarnya Muhammadiyah ini, Medan ini termasuk yang cukup lama dinanti untuk bisa melaksanakan muktamar. Sebetulnya setelah muktamar setelah muktamar di Yogyakarta itu, setelah Makassar Yogyakarta itu ada keinginan dulu itu kita yang minta semuanya Medan, Sumatera Utara. Setelah timur kemudian ke barat tadi. Nah, kita sudah siap waktu itu, tapi karena ada beberapa hal, terutama dalam persoalan politik, ketepatan kepala daerah kita baik provinsi maupun kota Medan dapat masalah waktu itu. Nah, jadi kita tidak jadi. Dan Muhammadiyah Medan ini punya keistimewaan. Pertama, sebagai di luar Jawa, provinsi Sumatera Utara ini termasuk
cabang yang terbanyak, bahkan keempat terbesar di Indonesia. Nah, kalau 3 daerah lagi nanti pemekaran ini bisa definitif menjadi daerah, bahkan kita akan 3 terbesar mengimbangi Sulawesi Tenggara, Makassar. Karena sekarang ini kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, Sumatera Utara bersama Jawa Barat. Dari jumlah jumlah pimpinan daerah dan jumlah pimpinan cabangnya. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya pun ingin menyampaikan, tentu pimpinan cabang Muhammadiyah Kampung Durian ini adalah salah satu zona 1 nanti dalam pelaksanaan muktamar kita. Karena dekat dengan tempat penyelenggaraan muktamar, tentu harus memberikan persiapan khusus karena kita akan menerima tamu tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Ada kurang lebih 30 lebih pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di seluruh dunia. Dan bahkan saudara kita dari Asosiasi Muhammadiyah of Singapura, Muhammadiyah Asosiasi of Singapura itu Persatuan Muhammadiyah Singapura, mereka bahkan berkenan untuk ikut bersama dalam menyukseskan muktamar karena bertepatan dengan milad mereka yang ke-76 kalau tidak salah. Jadi Muhammadiyah Singapura itu Bapak Ibu namanya Muhammadiyah, tapi dia tidak punya hubungan langsung dengan Muhammadiyah kita. Lambangnya hampir mirip, bedanya hanya Muhammadiyahnya yang gelap, nanti sinar mataharinya dia terangkan, itu hampir mirip ya. Nah, tapi sebetulnya dia tidak punya hubungan dengan Muhammadiyah Indonesia. Dia berdiri sendiri yang sekarang ini alhamdulillah sudah diakui oleh negaranya. Jadi mereka punya perguruan tinggi sendiri, punya hotel sendiri, ada perumahannya sendiri gitu ya. Mereka nyebutnya Persatuan Muhammadiyah Singapura. Ketuanya itu Presiden Muhammadiyah. Dulu itu didirikan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Singapura. Tapi kemudian setelah pulang ke Indonesia, mereka teruskan berdirilah Muhammadiyah sendiri. Beda dengan PCIM Singapura, PCIM Malaysia, PCIM yang ada di negara lain, itu langsung berinduk ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah Singapura itu berdiri sendiri. Nah, cuma mereka dalam ibadahnya ikut fatwa-fatwanya Muhammadiyah. Nah itu, jadi ikatannya itu, sehingga mereka punya kerjasama dengan PP Muhammadiyah. Jadi kalau kita di haji pun nanti akan jumpa lambang Muhammadiyah itu, jemaah haji Muhammadiyah Singapura. Nah gitu, itu mereka punya nabiya sendiri. Tapi kita sedang melaksanakan MOU, kemarin sudah melaksanakan MOU untuk kerjasama dalam berbagai bidang, dan insya Allah mereka welcome, termasuk dengan pendidikannya nanti. Dan mereka sudah punya punya hotel, punya perumahan. Jadi dulu sempat mereka sampaikan kalau bagi warga Muhammadiyah yang punya kartu Muhammadiyah, nanti berhubungan dengan mereka bisa ada diskon di sana. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang pengajian kita hari ini, juga saya sampaikan seperti yang saya ingatkan di pengajian daerah yang lalu Bapak Ibu, dalam rangka persiapan muktamar nanti, salah satu dari kerja Muhammadiyah yang insya Allah akan diputuskan di muktamar itu, kita akan punya labmu namanya Laboratorium Muhammadiyah, bahwa nanti insya Allah mudah-mudahan ini terwujud, bahwa seluruh data anggota Muhammadiyah itu akan masuk dalam Muhammadiyah.org dalam semuanya. Kita sudah main digitalisasi menyikapi perkembangan teknologi. Jadi semua keanggotaan Muhammadiyah itu nanti ada di Muhammadiyah.org itu. Kita punya beberapa aplikasi di internet, di HP kita yang sedang dikembangkan, misalnya seperti Masa. Kalau Bapak Ibu buka nanti ada Masa, MASA, itu di Play Store, itu sudah muncul, itu sedang akan dikembangkan Pak. Situ nanti ada Quran, mau melihat tarjih di situ, putusan Muhammadiyah di situ. Mau nanti kalau kita berada dimanapun, kalau kita aktifkan GPS-nya, nanti dia akan beritahu mana cabang terdekat, mana amal usaha Muhammadiyah terdekat, mana rumah sakit terdekat gitu. Yang berhubungan dengan Muhammadiyah itu akan disatukan. Ini sedang dikembangkan, dinamanya labmu oleh anak-anak muda kita yang bergerak di IT. Nah kemarin waktu acara pelatihan penggerak utama persyarikatan Sekretaris Muhammadiyah se-Indonesia, itu sudah mulai di launching, sudah dipresentasikan.
Nah, untuk itu dalam rangka kepentingan itu kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang punya kartu Muhammadiyah yang dicetak sebelum tahun 2010. Sebelum, mohon diperbaharui lagi. Nomornya tidak berubah supaya data Bapak Ibu masuk ke data online. Karena di bawah tahun 2010 kartunya itu masih manual. Jadi kalau Bapak Ibu perbarui kartu nanti akan masuk ke data online, sehingga kan sudah pakai barcode sekarang kan. Jadi kalau ada apa-apa nanti dengan ketik nama ibu akan muncul. Nanti kalau keuntungannya kalau kita lupa, kartunya hilang, lupa nomornya, disebutkan namanya. Nah, sebutkan nama bisa dicari di situ. Kalau belum masuk akan sangat sulit. Nah, kemudian kegunaannya juga dari situ nanti data kita akan muncul. Ketika salah satu dipanggil, kan sekarang teknologi sudah canggih Bapak Ibu. Nanti muncul bahwa Ibu tanggal ini orang ini, ranting ini, cabang ini tinggalnya di sini gitu. Jadi sudah bisa ketahuan. Termasuk ini untuk menyikapi kalau ada orang-orang yang ingin menyalahgunakan kartu Muhammadiyah, sehingga kalau dia mau menipu dan sebagainya. Karena itu bisa dicek langsung di internetnya saja, di website kita langsung muncul. Dan dalam selama ini mulai dari muktamar di Makassar sampai terakhir, kita itu di pimpinan wilayah se-Indonesia kalau ada kegiatan itu sudah digitalisasi Bapak Ibu. Jadi absennya nggak perlu lagi kita pakai tulis tangan lagi. Nah, kita hanya diberi pin nanti diberi kartu, dan itu sudah ada pinnya yang kalau kita mau masuk ke ruangan sudah nampak fotonya. Kalau fotonya bukan foto kita akan dilarang masuk. Ini sudah kita gunakan mulai di Makassar. Dan itu sudah kita gunakan kemarin di musyawarah wilayah Muhammadiyah. Nah, jadi sekarang sudah canggih. Nah, ternyata memang kadang-kadang kita perlu diatur oleh mesin baru bisa lebih disiplin daripada diatur oleh orang. Itu sama seperti sulitnya kita mengatur lalu lintas di kota Medan ini Bapak Ibu. Nah, itu kalau sudah ada lampu merah ditabrak gitu, kalau ada polisinya baru maaf Pak, saya kira tadi nggak ada Bapak katanya kan. Nah, jadi karena lampu merah ditabrak gitu. Kalau di negara lain mungkin ya, contohnya yang terdekat misalnya di Saudi kan nggak ada lagi, mereka itu nggak akan menabrak lampu merah. Karena menabrak lampu merah itu ya dia akan kena denda. Dan dendanya nggak diminta di situ Bapak Ibu. Itu akan masuk langsung ke SMS-nya. Itu teknologi tadi. Anda melanggar lampu, dipotong. Nanti gajinya akan dipotong. Nah, itu bisa gajinya malah nanti setekor dia. Kalau dia tidak patuh, maka di sana tidak ada yang berani melanggar lampu merah. Jangankan melanggar, kelebihan kecepatan saja itu dia sudah kena. Misalnya kalau bus maksimal 100 km per jam, kalau mobil 120. Tengok wilayahnya juga daerahnya. Kalau kita di jalan tol kan susah juga itu, maksimal 80 km, nggak sampai-sampai itu kan. Rupanya tengok orang sudah hampir 200 juga dia lewat 140, 150 udah lewat. Tapi karena belum jalan sih tipenya. Kalau di sana itu sudah kelihatan. Saya selalu kalau ada dari Indonesia itu supirnya, kalau dia sudah kecepatan kena tetet, udah masuk, aduh kena Pak katanya. Kena itu maksudnya dia sudah kena denda. Nah, nanti kadang gajinya bisa habis. Dan itu yang dipotong perusahaannya. Karena dengan data database itu. Dan mau tidak mau, ke depan kita akan ke situ. Buktinya Bapak Ibu sekarang nomor NIK-nya itu kan berlaku juga untuk nomor BPJS-nya, nomor ini jadi satu. Nah, nanti kita akan Muhammadiyah itu satu data. Nah, satu Muhammadiyah satu data. Itu nanti akan kita di Persyarikatan Muhammadiyah. Ini sebagai apa ya? Baik Bapak Ibu sekalian, dalam pengajian hari ini saya ingin kembali menguatkan tentang ideologi kita. Tentu kita menyadari 112 tahun Muhammadiyah berkiprah dalam dakwah. Mulai didirikan oleh Muhammad Dahlan, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu kita semua melihat bagaimana ya orang-orang yang memberikan apresiasi, terutama belakangan yang menyebut Muhammadiyah ini adalah sebagai organisasi kaya, organisasi tertib dan sebagainya. Walaupun harus kita sadari, kita yang di dalam sendiri sebetulnya kan masih menyadari bahwa kita masih banyak kelemahan. Walaupun diakui banyak kelebihan-kelebihan itu. Dan tentu kita boleh saja bangga dengan itu semua. Tapi setidaknya ini juga menjadi fitnah besar bagi kita untuk bisa menjaga Muhammadiyah ini seperti apa yang mereka katakan. Mungkin kalau secara pribadi kita harus berdoa, Allahumma ighfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunun. Ya Allah, ampuni saya yang kalau kita bicara tentang Muhammadiyah yang mereka sebut yang apa yang mereka tidak tahu gitu ya. Tapi kita juga berharap jangan kau ambil pula apa yang sudah menjadi pandangan mereka terhadap Muhammadiyah. Yang paling penting jadikanlah ya apa yang mereka anggap itu betul untuk kita, dan itu tanggung jawab kita.
Apalagi pasca kasus-kasus kemarin kita dengan Bank BSI dan sebagainya. Tentu kalau dihitung semua kekayaan Muhammadiyah udah lebih dari situ. Tapi kan kekayaan kita itu tersebar dalam berbagai kegiatan, belum terkoordinasi secara sentralisasi dan sebagainya itu. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi kita. Sehingga sekarang kalau ada Muhammadiyah mau cari sumbangan, Muhammadiyah itu kan kaya. Kok minta-minta? Jadi kayanya itu sebetulnya mereka tidak tahu bagaimana Muhammadiyah itu bergerak. Kita tidak dari pusat ke bawah kan, bergerak itu dari bawah. Nah, itu bedanya. Kalau yang lain kan dari atas ke bawah turunnya. Nah, ini dari bawah yang ke atas. Karena Muhammadiyah itu anggotanya ada di ranting. Maka basis ranting itu. Ya kalau nggak ada ranting nggak ada pusat, Pak. Pusat itu sampai tingkat administrasi ya, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang. Ini kan garis kepemimpinan strukturalnya sebetulnya. Yang ada anggota itu di pimpinan ranting. Siapa aja pimpinan ranting itu? Orang-orang yang memimpin ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat, itulah orang-orang ranting sebenarnya. Walaupun dalam kenyataannya banyak kadang yang sudah aktif di cabang sudah nggak nampak di ranting, apalagi yang aktif di daerah. Mudah-mudahan tidak di sini gitu kan. Yang sudah aktif di wilayah tidak nampak lagi di ranting. Saya pimpinan wilayah, tapi saya anggota ranting. Ketika saya kembali ke ranting saya setiap Rabu malam Kamis ngaji, ya saya anggota ranting. Tapi ketika saya ustadznya ya saya sebagai ustadz aja gitu kan. Tapi saya patuh pada putusan-putusan ranting gitu. Nah, ini yang kadang kita belum bisa membedakan ini. Tertib inilah yang harus kita jaga. Maka dalam rangka itu Bapak Ibu, Muhammadiyah itu memiliki banyak aturan-aturan dalam rangka mengatur persyarikatan. Dan ini akan berjalan dengan baik ketika kita punya ideologi yang kuat secara pribadi. Nah, tentu ini diantara tantangan kita, penguatan ideologi Muhammadiyah untuk warga Muhammadiyah itu sendiri. Di tengah sekarang tantangan kita itu semakin besar. Melalui pengajian-pengajian inilah, nah, saya ingin kita kembali mengkaji itu. Tidak seperti pengkajian berjalan lain ini. Jadi tidak sekedar ngaji yang kalau ngaji yang sudah umum ya, ngaji. Tapi supaya kita paham apa sih? Kenapa sekarang giroh bermuhammadiyah itu kelihatan sudah mulai menurun? Kalau kata Pak Dian tadi kan, nah, ternyata banyak juga yang hadir kan, walaupun datangnya apa. Tapi memang secara umum, kenapa? Karena mungkin banyak kita yang tidak paham bermuhammadiyah itu untuk apa, itu satu dulu. Atau mungkin masih ada yang nggak tahu Muhammadiyah itu apa sih? Jangan-jangan itu yang terjadi, Pak. Maka mohon maaf, kaji hari ini saya kaji ringan-ringan saja tentang Muhammadiyah kita. Kadang menyikapi berbagai hal, kadang kalau kita lihat media-media sosial itu Bapak Ibu, prihatin juga kita. Ada anak SMP ditanya, singkat apa kepanjangan SMP, nggak tahu Pak. Sekolah menengah pertama itu, nggak tahu dia. Ada orang ditanya DPR pun nggak tahu dia. Saya khawatir nanti ada anggota DPR pun ditanya DPR nggak tahu kepanjangannya. Bisa jadi, karena kita sekarang ini banyak cuma ikut-ikutan saja Pak. Maka saya ingin di kajian awal bersama saya ini kita ngaji ringan saja. Entah bisa jadi kita tidak paham Muhammadiyah itu apa sih sebenarnya gitu. Nah kita perlu kembali mendalami itu. Karena masih ada orang menganggap Bapak Ibu Muhammadiyah itu agama. Saya kira itu ada di kampung-kampung. Ternyata di Medan ini pun masih ada menganggap Muhammadiyah itu agama. Kalau ke kampung ya lah. Nanti saya dari sini insya Allah saya berangkat ke Tampung Selatan karena besok ada acara di Padang Sedempuan kan. Itu kalau di sana di pedalamannya masih banyak orang yang alergi Muhammadiyah karena dia nggak kenal Muhammadiyah itu apa. Sama persis seperti orang Eropa yang dia belum tahu tentang Islam Pak. Dia berusaha dengan Islamnya. Ternyata setelah tahu ternyata Islam itu tidak seperti yang mereka sangka. Maka sekarang itu gerakan mu'alaf di Eropa itu luar biasa. Karena sekarang ini perkembangan teknologi informasi ini, sisi lain tantangan bagi kita, sisi lain itu peluang sebenarnya. Mungkin tantangan kita banyak kalau kita tidak bisa mengikutinya, kita tergerus Pak. Tapi peluangnya ternyata itu banyak. Lihat kasus Palestina. Sekarang orang-orang yang tadinya tidak mendukung jadi mendukung. Kenapa? Karena informasinya terbuka. Dulu media itu mereka kuasain Pak. Sama seperti dikuasain media kita. Sekarang orang sudah malas nonton TV kan gitu kan. Dulu kan hanya itu saja dan mereka kuasain, mereka yang memformat semua pemberitaan. Sekarang tidak bisa, semua punya TV sendiri. Minimal dengan HP
divideokan, divideokan, dispiralkan. Nah, akhirnya mereka tahu apa yang sedang terjadi di Palestina itu. Ternyata Israel itu penjajah dan sebagainya. Nah, ini pun akan begitu tantangan kita ini. Nah, tapi ketika yang anehnya kalau ada orang Muhammadiyah yang dia tidak paham Muhammadiyah itu apa. Ingat, Muhammadiyah ini bukan agama. Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah. Agamanya apa? Agamanya Islam. Itu dari lagu Sang Surya kita. Masih ada bilangkan lagu Mars. Betulnya Sang Surya itu bukan lagu Mars, bukan Mars Muhammadiyah. Tapi itu lagu Sang, beda itu kan, Mars dengan himne itu beda. Ini Sang Surya. Itu iya, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Kemudian ada orang ketika dibilang kamu Muhammadiyah, enggak, marah-marah. Muhammadiyah secara bahasa itu diambil dari kata Muhammad dengan dinisbahkan kepada iyah, itu nisbah, artinya Muhammadiyah artinya pengikut Muhammad. Nah, kalau orang tidak tahu secara bahasa, kemudian dia saya bukan Muhammadiyah, hati-hati juga. Kalau dia bukan pengikut Muhammad, dia bukan Islam secara bahasa. Tapi secara istilah, nama ini digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk sebuah nama gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah makbulah. Nah itu. Jadi di gerakan dakwah Islam, sebetulnya kita nggak ada beda dengan Islamnya NU, Islamnya Al-Wasliyah. Cuma kita beda dalam beberapa pemahaman keagamaan. Dalam pengamalan Islam ada beberapa kita yang berbeda. Tapi untuk akidah kita nggak berbeda. Akidahnya orang NU, Al-Wasliyah, Persis, Al-Irsyad nggak ada bedanya. Kita nggak beda. Cuma dari segi pengamalan agama terjadi perbedaan. Apa yang membedakan Muhammadiyah, Al-Wasliyah, NU dan lain sebagainya? Nah, ini yang kita harus tahu. Itu perbedaannya terjadi pada masalah-masalah furu'iyah, cabang-cabangnya. Tapi pada usuliyahnya, pada pokoknya itu kita nggak berbeda tentang ketuhanan. Kalau yang berbeda sudah bukan Islam, kan gitu. Nah, ini yang dipahamkan sehingga dalam gerakan dakwah kita juga bisa berjalan dengan saudara-saudara kita. Yang sekarang ini kan ada upaya untuk memecah belah kita itu. Nah, dalam rangka itulah periode kemarin kita kan salah satu isunya adalah revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Supaya kita membangun kembali ideologi, supaya warga Muhammadiyah paham Muhammadiyah itu apa gitu. Yang lagi dipahami Muhammadiyah itu agama. Di tafsir itu masih ada orang kalau dia satunya Muhammadiyah, satu NU, disuruhnya pindah agama dulu. Sama seperti di Jawa, Pak. Muhammadiyah itu dianggap berbeda agama dengan NU. Jadi kalau ada orang NU jumpa calonnya Muhammadiyah, yang Muhammadiyah suruh pindah agama dulu katanya. Kamu itu sebetulnya bagus, tapi belum Islam katanya gitu. Nah, masih ada pemahaman gitu. Tentu di kalangan-kalangan awam. Kalau di kalangan yang tingkatnya sudah tinggi, kita sudah leading sebenarnya yang lalu itu. Pada masa Pak Hasyim Mujadi, beliau sering mengisi di Muhammadiyah. Bahkan putranya Pak Hasyim Mujadi itu pimpinan Ikatan Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Muhammadiyah Yogyakarta. Sama kok di sini putranya Pak Syukurholi yang pengurus NU wilayah itu malah jadi ketua komisariat IMM di kedokteran itu. Nah, itu kan anaknya Pak Syukurholi itu. Kadang-kadang sering apa? Bahkan kalau berimam katanya anaknya disuruh jadi imam di rumah gitu dah, itu memang begitu saja. Hanya pada perbedaan-perbedaan furu'iyah itu. Nah, sementara kita di kalangan kita sendiri Bapak Ibu mohon maaf, itu masih banyak yang dalam Muhammadiyah itu apa? Secara istilah ini adalah organisasi yang dia punya paham keagamaan. Dan dalam rangka itulah apa saja yang harus kita pahami untuk bisa mendalami ideologi kita. Jadi yang disebut ideologi Muhammadiyah ini kan merupakan prinsip pedoman perjuangan dakwah kita yang di dalamnya berisi ide-ide, berisi pemikiran ya dalam rangka prinsip perjuangan, Pak. Secara sederhana ini terumus dalam 4 bagian besar. Yang pertama ada di Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua di MKCK, Matan Keyakinan Cita-cita dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Yang ketiga PHIWM, ini luar biasa. Ini putusan Muktamar di Jakarta ini, PHIWM ini. Baru yang keempat kepribadian Muhammadiyah. Dan seluruh keputusan-keputusan Muhammadiyah
yang dilahirkan melalui permusyawaratan atau rapat itu menjadi ideologi di Muhammadiyah. Termasuk putusan ranting, putusan ketua cabang yang sudah dimusyawarahkan itu menjadi ideologi yang harus dipatuhi oleh segenap warga persyarikatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya kartu, ingat enggak dulu menandatangani saya menyatakan berjanji siap untuk mematuhi segala peraturan ada di sana. Itu sudah terikat sebenarnya yang punya kartu, apalagi pimpinan. Walaupun dalam prakteknya ini jangan dianggap kecil, karena ini sebetulnya janji juga ini sebenarnya. Cuma nggak sampai pakai Quran aja digini kan Pak. Kita dulu kan pakai baiat dulu, mungkin itu dilarang sekarang. Karena itu baiat itu risikonya besar itu Pak, yang pakai Quran itu. Kayak kemarin itu ya pakai Quran anggota dewan semua menteri-menteri itu bukan main-main itu. Nah kita nggak ada lagi baiat seperti itu. Tapi perlu diingatkan siapapun yang punya kartu Muhammadiyah, dia sudah berjanji loh untuk bisa patuh pada putusan-putusan Muhammadiyah, termasuk di bagaimana mukadimah. Tentu hari ini saya tidak akan menghabiskan semua itu, tapi supaya kita tahu yang disebut inilah Muhammadiyah itu ada aturan, sehingga dalam beribadah kita punya tuntunan. Ada tarji yang sekarang ini di tengah-tengah warga persyarikatan ada yang mulai ragu terhadap putusan tarji. Yang hebatnya dia nggak baca pula tarji. Kemarin saya dapat salah satu SMS dari daerah, ada yang bertengkar gara-gara ada nggak doa iftitah untuk sholat jenazah, bayangkan Pak. Dua-duanya bilang ada, satu bilang nggak ada, katanya satu bilang di tarji ada. Masa saya sholat jenazah pakai iftitah gitu kan? Mungkin karena sudah kelamaan nggak sholat jenazah itu, jadi lupa kan gitu kan? Ada hal seperti itu. Nah jadi secara intisari dari isi kandungan ideologi Muhammadiyah itu yang perlu diingat bahwa Muhammadiyah itu dalam bergerak, dalam beramal, dalam menjalankan gerakannya itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah itu dulu. Nah, ini patron kita. Nah, Muhammadiyah dalam memahami Islam itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, tidak terikat dengan aliran teologis manapun, tidak terikat dengan aliran mazhab fikih manapun, tidak terikat dengan tarekat sufi manapun, tidak terikat dengan fikih manapun gitu ya, pemahaman keagamaan. Tapi Muhammadiyah bukan anti terhadap mazhab. Kalaupun ada putusan-putusan Muhammadiyah bertepatan sama dengan mazhab Syafi'i, bertepatan nanti sama dengan mazhab Maliki, bertepatan sama nanti dengan mazhab Hanafi, nah itu bukan dalam rangka Muhammadiyah mengikuti Maliki, Hanafi atau, tapi kita punya pedoman sendiri yang diputuskan oleh majelis tarjih. Jadi segala putusan supaya kita bisa lebih aman, karena kita menyadari warga Muhammadiyah tidak semuanya ahli fikih, tidak semuanya ahli agama, maka kita serahkan kepada yang ahlinya, kita percaya ke sana. Nah, sekarang ini prihatinnya Bapak Ibu, di zaman yang maju ini orang menganggap semua serba tahu. Apalagi kalau kita ada di grup-grup WAG yang banyak perdebatannya. Kalau nanti perdebatan bola kaki, dialah paling tahu tentang bola. Pindah ke tenis meja, dialah yang paling tahu tentang tenis meja. Pindah lagi ketika politik, dialah yang paling tahu tentang politik. Nah itu hebat sekali itu. Dan perdebatan yang tidak pernah habis-habisnya. Nah bahkan kadang orang yang tidak tahu ikut berdebat. Padahal Nabi sudah ingatkan, jangan berdebat dengan orang bodoh. Tinggalkan perdebatan dengan orang yang tidak tahu. Apalagi berdebat dengan orang gila. Ngomong sama orang gila aja udah bermasalah, apalagi berdebat dengan orang gila. Itu sama kayak musim forecast dulu Pak. Masih nggak Pak musim forecast dulu tahun 80-an 90-an itu Pak. SD kan tuh ada ya forecast itu. Di kampung saya itu kalau ada orang gila setiap kali ditanya, berapa nomor yang keluar besok katanya. Dalam hati saya gini, ini yang gila yang bertanya, apa yang ditanya ya gitu. Ya, kalau orang gila juga masih ditanya kan gitu kan. Nah kadang itu kita. Nah jadi ada dari gadisnya. Jadi dalam memahami Islam itu Muhammadiyah berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan anti mazhab. Nah, tapi kita menjadikan pendapat-pendapat mazhab juga sebagai pertimbangan dalam pengeluaran hukum. Kalau selama dia berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, kita pakai. Walaupun tantangannya berat ini. Contohnya lah, ini supaya kita bisa membedakan dengan yang lain. Muhammadiyah itu kalau ditanya, kenapa kalian nggak begini? Pasti jawabnya, karena nggak ada Quran dan hadisnya. Sama kita itu berislam ini simpel sebenarnya.
Kalau dalam ibadah mahdoh, kalau ada perintah kerjakan, kalau enggak usah ngada-ngada, kan gitu. Kalaupun dibuat yang baru diadakan boleh, kan kita aman juga. Toh enggak ada contohnya, aman. Tapi di masyarakat kita yang sebetulnya seakan-akan kita yang terhakimi, Pak. Muhammadiyah itu enggak pakai ini. Loh, karena enggak ada dasarnya. Misalnya, kalau orang meninggal nggak dibacain doa di kuburan, nggak dibaca yasin. Kenapa kita tidak mengamalkan? Pertanyaannya karena tidak ada contoh dari, tapi yang tetap salahkan kita itu. Nah, ini jangan heran Bapak Ibu, karena sejak awal berdirinya sampai nanti menjadi tujuan Muhammadiyah, itu konsekuensinya harus kita pegang. Kalau kita sesuai dulu ya dari mukadimah anggaran dasar. Pertama dulu berdiri. Supaya kita paham, bermuhammadiyah itu apa sih? Pada awal berdirinya Muhammadiyah 1912 pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, tujuan Muhammadiyah apa Bapak Ibu? Menggembirakan pengajaran agama Islam di Keresidenan Yogyakarta. Itu tujuan bermuhammadiyah. Sederhana. Jadi tujuan awal kita di bermuhammadiyah ini supaya kita menggembirakan pengajaran agama Islam. Itu maknanya kan menggembirakan itu menjadikan belajar agama ini enak. Belajar agama ini tidak sulit. Belajar agama ini kita nggak diberatin. Sehingga bermuhammadiyah ini seharusnya kita bergembira. Ini ruhnya yang menurut saya mulai hilang di tengah-tengah kita. Jadi bermuhammadiyah ini gitu, itu sudah terpilih jadi pimpinan bukan bergembira. Yang ada masalah terus katanya. Seharusnya bergembira kan. Sama seperti hari ini kita bergembira. Yang pasti siap ini adalah yang diminumkan gitu kan. Ada ya Pak, pasti ada. Ya ada. Itulah bergembiranya kita. Dan dulu ini masih saya rasakan waktu saya pemuda di Tegasari 2 itu. Terus saya pemudanya mulai dari Tanjung Mulia Darat. Itu kalau udah mulai adakan kegiatan, oh ibu-ibu Aisyahnya luar biasa. Ngasih nasi umat itu kan. Nanti jemput ya atau diantar nanti makan siang. Terserah apa lauknya. Ada yang dapat ayam sepotong, ada yang dapat ayam satu. Tapi belum jadi misalkan telur misalnya kan. Tapi kita nikmatin Pak semua itu. Berjalan terus kan. Nah sekarang sudah malas pula ibunya masak, uang aja ya katanya pula. Cuma masalahnya kalau uang ini selalu nggak sampai. Kalau makanan kan agak susah nyimpannya banyak-banyak itu kan. Kalau uang suka nyelip kadang gitu. Itu juga jadi persoalan gitu. Nah jadi lihatlah kita bergembira dalam bermuhammadiyah. Ibu Aisyahnya kalau ada apa yuk masak bareng semua. Kalau bisa itu dihidupkan lagi gitu ya. Nah saya selalu ngajak anak-anak muda yang karena kan sejak tahun 98 total itu pengajian-pengajian anak kata muda kita mulai redup itu Bapak Ibu, sulit mencari jadwal. Saya pun di cabang waktu beberapa ranting juga bagaimana caranya saya aja itu ayo mie party itu pesta makan mie atau rujak party dikumpul itu makan-makan dulu. Nah siap itu nanti baru kita buat apa yuk buat ini kan. Sudah sepertinya formulanya harus kita rubah. Nah kalau dulu kan anak-anak kita ngaji, ada angkatan muda gabung NA, ada dulu NA ngaji sendiri, pemuda sendiri, IRM atau IPM sebelum jadi apa sendiri. Karena udah berkurang gabung jadi AMM gitu kan. Sekarang udah ada lagi mana? Saya dari 70-an jemaah pengajian rutin yang saya bina nggak ada sekarang ini yang pengajian angkatan muda yang rutin. Dulu 90-an itu masih ada Bu. Pengajian NA di sini, pengajian pemuda Muhammadiyah di sini, AMN di sini, kata remaja masjid di sini. Sekarang praktis nggak ada pengajian itu yang mengatasnamakan angkatan muda Pak. Di mana sekarang anak-anak muda kita itu ngajinya? Di masa kita kan ada dulu kajian AMM. Nah disitulah anak-anak kita berkumpul. Nah jadi dan ingat dalam anggaran dasar rumah tangga untuk menjalankan misinya ini Muhammadiyah itu mendirikan amal-amal usaha. Bapak Ibu, apa amal usaha yang utama? Yang pertama, kalau udah pikir amal usaha, orang teringatnya sekolah, rumah sakit. Padahal di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita amal usahanya apa pertama? Pengajian. Minimal ada berapa pengajian di Muhammadiyah? Ada pengajian pimpinan, ada pengajian umum, ya ada kan? Ada itu. Pengajian pimpinan, pengajian anggota, pengajian umum. Pengajian pimpinan khusus pimpinan saja. Pengajian anggota ini yang punya kartu. Pengajian umum semua bisa ikut. Ini bisa diundang semua kalangan. Sehingga kalau kita pengajian pimpinan itu lebih khusus membicarakan tentang persoalan-persoalan Muhammadiyah. Tentu sangat-sangat beda kalau saya ngisi di pengajian pimpinan khusus pimpinan. Ada hal-hal yang tidak harus kita jelaskan kepada yang lain. Pengajian anggota, nah itulah dia putusan Muhammadiyah situ. Nggak boleh kita sampaikan yang lain-lain. Kalau pengajian umum boleh undang penceramahnya yang umum.
Misalnya dokter, karena itu penceramah juga Pak, ada orang pertanian, mungkin ada psikolog, semua itu butuh. Kemarin waktu Covid kita panggil dokternya, dapat kita panggil psikolognya, boleh, itu pengajian umum. Seharusnya ini berjalan. Tapi dalam penelitian penelitian kecil-kecilan saya belum melihat itu ada satu cabang yang bisa jalankan itu. Kecuali sudah dimulai di cabang yang baru itu di Tanjung Rejo itu. Ada mulai mereka pengajian pimpinan, rutin dibuatnya sambil pengajaran. Nah, tinggal di mana pengajian anggotanya. Ini anggota yang punya kartu saja. Yang nggak punya kartu nggak boleh ikut di pengajian anggota karena baru nanti pengajian umum itu boleh ikut simpatisan. Ada itu, seharusnya ada 3 itu kan minimal pengajian. Dan sudah diatur Pak di anggaran dasar. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, jadi setahun setelah itu terjadi kongres pertama Muhammadiyah. Anggaran dasar tujuan kita berubah. Berubahnya cuma pada wilayah. Kalau dulu mengembirakan pengajian agama Islam di Keresiden Yogyakarta, dirubah menjadi di seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Karena selama setahun ternyata Muhammadiyah itu berkembang Pak organisasinya. Tidak hanya di Yogyakarta, sudah mulai pindah ke daerah lain. Maka dimasukkan itu di seluruh wilayah penjajahan Hindia Belanda. Itu terus berlangsung sampai Muhammadiyah masuk ke Sumatera bagian timur kita sampai tahun 1938. Maka pada Kongres ke-28 Muhammadiyah tahun 1939 di Medan, Sumatera Utara, perubahan ketiga terbesar dalam tujuan Muhammadiyah itu berubah, tidak lagi di seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Kongres Muhammadiyah ke-28 tahun 1939 itu adalah sejarah pertama kali kata Indonesia masuk dalam lembaran resmi anggaran dasar Muhammadiyah, Pak. Padahal Indonesia belum ada sebagai sebuah negara, belum merdeka. Karena kita merdeka baru tahun 1945. Makanya Muhammadiyah itu menjadi organisasi yang punya kekhususan di Indonesia. Yang alih-alih kemarin pada pemerintahan hampir 2 periode kemarin itu kita mau disamakan dengan yayasan, Pak. Muhammad itu mau disamakan dengan yayasan. Sementara kita itu sudah diakui oleh di zaman Belandanya. Nah, alhamdulillah lewat perjuangan kita juga dalam jihad konstitusi, akhirnya Muhammad itu menjadi organisasi massa yang punya kekhususan di Indonesia. Menjadi satu-satunya organisasi yang punya sertifikat hak milik. Karena kalau di yayasan kita semua HGB semua, tanah-tanah kita itu bisa menjadi dan punya kekhususan lainnya di pemerintahan itu. Nah, begitulah perjalanan itu terus kita perjuangkan. Dan ini kan perjuangan kita belum selesai. Kalau kita tidak kuat, nah kita tidak tahu ya ke depan tantangan kita lebih besar lagi. Nah, jadi secara intisari tadi pertama kita berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Maka itu membedakan. Kenapa kalau kita azan nggak didulukan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi? Karena nggak ada dasarnya. Nah, kenapa kita setelah sholat nggak doa berjamaah? Bukan tidak berdoa, doanya tidak dipimpin oleh imamnya, karena memang tidak ada tuntunannya. Tapi karena yang banyak itu yang imamnya berdoa, seakan-akan kita yang salah. Nah ini terjadi kenapa, Pak? Nah, maka saya selalu ingatkan di beberapa pengajian kita. Sekarang ini kan tujuan Muhammadiyah itu kan menjunjung tinggi ajaran Islam untuk demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini harus ingat. Jadi untuk apa kita masuk Muhammadiyah ini? Agar dengan Muhammadiyah ini kita bisa mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, itu sudah menjadi putusan resmi Muhammadiyah. Kenapa para pendahulu dulu tidak membuat Islam yang sebaik-baiknya, Pak? Kenapa yang sebenar-benarnya? Itu bukan asal pilih. Makanya kalau kita lihat rumusan-rumusan penting di Muhammadiyah itu pemilihan katanya, Pak, bukan asal ngambil. Itu punya makna. Kenapa tidak disebut Islam yang sebaik-baiknya? Karena di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan bahwa Islam itu agama yang baik. Yang ada itu disebut Islam itu agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq.
Karena ternyata kalau baik belum tentu benar. Kalau benar, insya Allah akan jadi baik. Cuma ini punya konsekuensi, Bu, Pak. Kalau kita sudah tahu tujuan kita itu untuk menjunjung tinggi ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kita harus paham bahwa sebagai warga Muhammadiyah, apalagi pimpinan, kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Karena apa? Karena di dunia ini Bapak Ibu, semua orang dipastikan suka dengan kebaikan. Tapi tidak banyak orang suka dengan kebenaran. Siapa yang gak suka dengan kebaikan? Kalau hari ini ngaji diumumkan nanti pulang ngaji dapat beras 30 kilo. Baik enggak ini pengajiannya? Baik, Pak. Yakinlah gak ada orang yang gak akan suka itu, Pak. Gak ada orang yang tidak suka. Tapi begitu baru dikasih beras 30 kilo, disampaikan kepada dia kebenaran, bisa melawan kita dia. Kalau dia nggak sesuai, nggak cocok dengan dia. Nah, contohnya apa? Orang yang kita cintai Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, sebelum beliau diangkat menjadi rasul, sebelum turunnya firman Allah surat Al-Mudaththir yang memerintahkan beliau untuk dakwah secara terang-terangan, mendakwakan Islam yang benar, siapa yang benci kepada Nabi? Nggak ada. Abu Lahab, Abu Jahal, ini kan masih tutur paman ini Pak pada Nabi. Ini sayang Pak dengan Rasulullah ini. Sebelum turun surat Al-Mudaththir, mulai Nabi kecil nggak ada yang tidak suka dengan Nabi, karena Nabi itu akhlaknya baik luar biasa. Sampai dia besar, nggak ada yang benci dengan Nabi, dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah itu. Tapi begitu turun surat Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wasiyabaka fatahhir, bangkit, bangun, beri peringatan, sampaikan kebenaran. Di saat itu Abu Lahab jadi benci, bahkan mau membunuhnya. Abu Jahal lagi, bayangkan, hanya karena mereka tidak suka pada kebenaran. Di dunia ini kita rata-rata kalau bicara kebenaran, kita tahu mana yang benar. Tapi apakah kita berpihak kepada yang benar dalam kenyataannya? Belum Pak. Ntar lagi pilkada tadi kata Pak Ketua, ada pilgub semuanya. Kalau kita ditanya pun, kita tahu kadang calonnya mana yang bagus. Belum tentu juga jadi dipilih Pak. Karena apa? Ada sifat gilin. Sifat apa gilin itu? Sifat cemburu, sifat hasad, itu yang paling apa? Dan tidak suka dia. Yang hebatnya kadang, kita ini nggak bisa menjaga apa ya? Kepada saudara sendiri saja, kita itu nggak bisa akur. Tapi kalau orang lain yang maju, kita biarin saja. Kalau ada saudara kita yang maju, itu yang kita recokin gitu. Itu penyakit gilin Pak. Kenapa umat ini susah untuk bersatu? Bukan nggak bisa bersatu ya. Di kemarin saya sampaikan tentang hadis tentang doa Nabi tentang persatuan itu. Ini masalahnya itu di situ sebenarnya. Nah kita berharap di Muhammadiyah, nah kita bisa membangun ini Pak. Ketika kita paham ternyata perjuangan kita ini kita pasti akan dibenci. Maka kalau masuk Muhammadiyah siap-siap dibenci dulu. Tapi nggak apalah dibenci oleh orang yang tidak benar. Daripada dibenci dengan orang yang baik Pak. Orang dibenci dengan orang yang benar itu bahaya itu ya. Kalau yang benci kita orang nggak baik nggak apa-apa. Kalau yang benci Abu Jahal, Abu Lahab nggak apa-apa. Tapi kalau yang membenci orang-orang bagus, wah sedih juga kita itu kan kalau dibenci itu. Nah jadi itu Bapak Ibu, kita harus siap sebagai warga Muhammadiyah itu. Insya Allah ketika nanti berjalan mereka akan mendapatkan pencerahan, mereka akan tahu. Oh ternyata begitu ya Muhammadiyah. Jadi orang paham itu, yang dulunya benci Muhammadiyah, ternyata dia baru paham kenapa Muhammadiyah itu begini. Karena kita ingin beribadah itu dengan sebenar-benarnya, tidak hanya baik. Kan baiknya, nah baik inilah pintu-pintu masuk kepada ruang bid'ah tadi. Baiknya itu buat saja. Kalau memang karena baik, kita buat sajalah sholat subuh itu jadi 11 rakaat, kan baik. Lebih banyak rukuknya, sujudnya, sekaligus untuk ganti senam pagi. Kalau nengok baiknya. Tapi apa itu benar? Tidak. Apakah boleh? Tidak. Seperti itu. Dan kedua, intisari dari gerakan Muhammadiyah ini gerakan tajdid. Selain kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah tadi, jadi kita tidak fanatik pada satu mazhab ya Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk urusan ini bersamaan dengan pendapatnya Syafi'i, bersamaan dengan pendapatnya Maliki. Artinya kita tidak anti sebenarnya. Bahkan kita pakai sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dalil-dalil itu. Dan dengan putusan tarjih itu kita tidak menganggap kita yang paling benar, tapi ini yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kalau nanti ada yang lebih benar, punya dalil
yang lebih kuat dari Quran, dari Quran sunnahnya, tentu kita akan ke sana. Tapi kita berpegang pada itu. Yang jelas-jelas ada dalilnya kita masih disalahkan. Apalagi yang tidak pakai dalil. Nah itu ya, itu satu. Kedua, Muhammadiyah ini adalah gerakan tajdid. Tajdid itu artinya pembaharuan. Jadi ini bukan merubah sebenarnya. Bagaimana kita sebagai gerakan purifikasi dalam bidang dan dinamisasi. Dalam bidang akidah kita purifikasi, pemurnian dalam akidah dan ibadah mahdhah. Tapi dalam bidang ibadah ghairu mahdhah dan muamalat kita itu dinamisasi, berkembang. Jadi purifikasi ini artinya kan kita pemurnian, mencakup masalah-masalah akidah, ibadah, ini enggak berlaku kreativitas. Tapi kalau untuk urusan muamalat itu dinamisasi dalam urusan duniawiyah. Maka ketika kita ditanya, ketika ibu jual beli, ada orang yang beli ke warung ibu, orang kafir, enggak perlu ibu tanya, ini uangmu haram atau enggak? Karena itu sudah masuk muamalat duniawiyah. Ada nanya ke saya, Ustadz, saya kan rumah makan. Jadi ada orang gereja mau pesan makanan untuk acara kebaktian mereka lah. Cuman itu Ustaz ya, kalau saya terima apakah saya ini tidak termasuk orang yang mendukung agamanya? Saya bilang enggak, itu urusan muamalah duniawiyah. Jalani. Tapi masalah uangnya, entah dia ternak babi, enggak usah ibu tanya itu dia dari mana uangnya. Masalah dia mau ternak babi, ternak apa, masa mau ditanya? Setiap beli gawat juga. Jangankan orang kafir, orang Islam itu pun uang dari mana-mana. Itu sudah masuk muamalat duniawiyah. Kecuali barteran dibawanya babinya itu kan nanti lain cerita. Ini kan sudah dalam bentuk uangnya. Nah, jadi jangan ribet-ribet gitu. Karena ada yang berpahamannya begitu, Bapak Ibu. Kalau sempat begitu pahamnya. Jadi dalam muamalat duniawiyah dinamisasi. Nah sekarang ini nanti ada orang nggak pakai lagi uang kertas, mungkin pakai uang elektronik dan sebagainya. Tapi untuk urusan akidah, untuk urusan ibadah mahdhah tidak boleh ada gratifikasi. Sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat. Kenapa kita nggak pakai gini? Karena nggak ada tuntunannya. Itu saja. Itu yang kita jalani. Berkaitan dengan perbedaan-perbedaan, yang namanya sunnah tidak selamanya harus sama. Selama ada dalil dari Al-Quran dan sunnah yang makbulah itu. Jadi makna tajdid itu pembaharuan bukan berarti mengadakan yang baru. Ya mungkin saja ada yang lama dia sesuaikan, tapi tidak melanggar prinsip-prinsip kebenarannya itu. Ya, kita murni dalam akidah. Nah itu yang dijaga Muhammadiyah, Pak, Bu. Makanya kita dulu anti kali dengan apa? Dengan dukun, dengan hal-hal yang syirik. Yang sekarang saya lihat ini sudah mulai kendor lagi. Sudah mulai kendor, percaya pada ramalan, percaya dengan ini, sudah tidak yakin lagi dengan Allah gitu kan. Nah ini harus kita jaga. Yang tahayul, bid'ah, khurafat itu sekarang sepertinya orang sudah mulai dianggap biasa. Karena ini penting, karena ini masuk dalam purifikasi dalam akidah dan ibadah itu. Kemudian kita bersifat wasatiyah. Muhammadiyah itu wasatiyah. Wasatiyah itu artinya apa? Muhammadiyah memposisikan diri sebagai al-wasit. Kalau wasit itu apa? Pendengar. Wasit itu yang wasatiyah. Ya, bukan berarti kalau istilah saya termasuk yang masih kurang sepaham kalau mengartikan wasatiyah itu secara bulat-bulat ini moderasi beragama, bukan begitu. Bagiannya iya harus diterangkan dalam berbagai hal. Tetapi yang disebut wasit itu sebagai pemimpin, penengah. Nah, tidak berpihak kepada manapun tapi berdasarkan pada kaidah itu. Dan kita akan tetap jadi al-wasit ketika kita benar-benar berada pada Islam yang sebenar-benarnya itu. Selama kita berada pada Islam yang sebenar-benarnya itu, kita pasti jadi wasatiyah. Karena itulah Islam, wasatiyah itu. Kalau kita bisa mengamalkan Islam yang sebenar-benarnya, itulah Islam, itulah yang disebut wasatiyah itu. Nah, maka sifat kita itu sebagai tengahan, penyeimbang, ta'adul adil namanya apa ya? Ya ta'adul adil lah ya, yang betul-betul membangun keadilan di sana. Nah, Muhammadiyah tidak berpihak. Maka dalam konteks politik misalnya, kita punya aturan. Ingat Bapak Ibu, Muhammadiyah ini organisasi dakwah. Saya tahu kadang banyak di antara tokoh-tokoh kita, terutama yang juga bergerak di politik, ya kadang begitu pedas mengkritisi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak berani, Muhammadiyah itu abu-abu. Ya memang kita bukan organisasi politik. Tapi sudah ada yang mulai membawa ke sana. Karena kita ingin menjaga Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah. Politik ini punya waktu, Bu.
Sehebat-hebatnya partai apa dulu kan hilang juga ya. Dulu mulai Golkar ada 3, ada Masumi, itulah partai. Kita kan tidak ingin Muhammadiyah itu cuma untuk sesaat, apalagi dengan politik dan sebagainya. Tapi bukan berarti Muhammadiyah tidak berpolitik. Walaupun di tengah-tengah kehidupan warga itu tadi. Nah, kita sudah buat keputusan mulai dari PP wilayah, kemarin keluar edaran dari pimpinan pusat tentang money politik dan sebagainya. Kita sudah katakan Muhammadiyah itu dalam konteks politik dia tidak berpihak kemanapun, karena Muhammadiyah itu bukan memilih, karena organisasi, bukan organisasi politik, jadi dia tidak berpihak. Tapi sebagai warga Muhammadiyah menganjurkan kepada warganya untuk menjalankan fungsinya sebagai warga negara dan untuk menjalankan kewajibannya untuk memilih. Nah, tentu kalau persoalan nanti organisasi ada mengambil beberapa pertimbangan, itu melihat situasi dan sebagainya. Tapi secara resmi Muhammadiyah tidak boleh memakai kop Muhammadiyah untuk mendukung salah satu calon misalnya, terutama pada kasus-kasus tertentu yang di situ memang sudah tidak ada lagi yang lain misalnya. Mungkin itu pun tidak secara terang-terangan juga, ada di berbagai daerah begitu. Yang lainnya sudah agamanya tidak sama, yang ini cuma tinggal dia sendiri calonnya. Itu pun kita sulit bersatunya, bayangkan. Udah kita satu-satunya, dia muslim sendiri, dan itu warga kita, itu pun tidak dapat dukungan dia. Nah, itulah hebatnya Muhammadiyah itu kadang kan. Nah, artinya hebat di sini seharusnya Muhammadiyah itu bisa berangkat dari warga Muhammadiyah itu harus kita bedakan yang mana putusan Muhammadiyah. Nah, sebagai warga negara silakan. Bagaimana memilih pemimpin? Bukalah PHI WM tentang kehidupan pembahasan. Ada di situ, Pak. Jadi kalau mau milih siapa yang nomor 1, 2, 3 di Medan atau 1, 2 di Sumut, tengok aja PHI WM kira-kira dari sekian kriteria calon yang mana yang paling banyak. Tapi kalau sudah dapat, mau nggak milih yang itu? Enggak lagi, karena pikiran sudah lain. Nanti kalau terpilih aku jadi apa? Nah, itu sudah lain lagi. Kalau sudah gitu pandangannya, kita pasti akan berbeda. Tapi kalau kita sepakat dengan kaidah itu, silakan pilih. Sudah ada tuntunannya, sudah ada kaidahnya. Orangnya taat beribadah, lihatlah siapa yang rajin ke masjid itu. Yang biar kelihatan dulu ya. Yang rumahnya dekat masjid nggak pernah ke masjid siapa? Ada itu. Tanya aja sama rumah yang dekat masjid sana, Pak di sini pernah nggak beribadah ini? Oh rajin, alhamdulillah. Yang sini oh rajin, sama-sama rajin kan gitu kan? Siapa yang pernah begini? Siapa yang pernah punya begini, siapa yang tahu kita semua. Tapi kan nggak perlu kita harus mengapa lagi. Nah, ini secara organisasi tidak boleh, bahkan kita tidak boleh memakai simbol-simbol yang berdekatan dengan Muhammadiyah. Tapi sekarang mau bagaimana? Pakailah sang surya, pencerah, 19, 12. Saya tahu semua, tapi kan nggak mungkin itu kita tegurin cemana. Padahal sudah dikatakan jangan pakai yang Pak Haidar sudah jelaskan juga. Ya, tapi di masyarakat, nah seperti itu juga. Nah, ini bagian dari dinamika perjuangan kita di Muhammadiyah. Tapi jangan sampai intinya Bapak Ibu, karena ini kita saling gontok-gontok satu dengan lainnya, itulah yang harus kita jaga. Nah, kemudian itu tadi disebut dalam politik kita ini high politik. Kita ini politik tingkat tinggi, artinya Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Meskipun begitu, Muhammadiyah ini bukan partai politik, kita menjaga. Selama ada hal-hal yang kita sepakat, ayo bersama. Kalau enggak, entah tidak. Termasuk dengan pemerintahan baru. Ini isu penting yang ingin saya sampaikan. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, bahwa kita sudah punya presiden baru. Persoalan yang lalu ada, kalau secara hukum Pak Profesor kita tahu katanya ada curang, itu udah lewat karena sudah diputuskan. Secara hukum inilah yang sah kan gitu. Nah, artinya Muhammadiyah di mana kedudukannya? Enggak ada lagi perlu loh kok begini-gini. Tentu ada yang suka, ada yang tidak. Tapi secara hukum yang sah, sekarang kita punya presiden Pak Prabowo kan itu. Dan alhamdulillah ada Pak Prabowo bisa mengambil dekat-dekat, silakan. Tapi insya Allah ini tidak akan menjadikan Muhammadiyah tidak kritis. Sejak dulu kan kita ada juga di pemerintahan. Dan itu yang selalu disampaikan oleh pimpinan pusat dalam setiap konsolidasi nasional. Nah, walaupun kalau sekarang ini ya dengan berbagai macam kita bekerja. Kalau cocok kita lanjut, kalau enggak ya sudah. Dan insya Allah kita masih percaya dengan pimpinan-pimpinan kita. Ketepatan diminta yang mungkin orang memandang sekarang ini tanggung jawab kita berat. Ada persoalan besar di negara ini. Salah satu isu krusial dalam isu kebangsaan masalah pendidikan.
masalah penyelenggaraan haji itu pula dilimpahkan ke kita. Ini fitnah besar Bapak Ibu. Pendidikan kita sudah carut marut luar biasa itu, ya dipercayakan kepada kader terbaik kita yang terpatah sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah ada ribut lagi harus mundur, nggak ada ketentuan mundur. Karena ini bukan jabatan politik tapi ini jabatan kekuasaan pemerintahan. Sebenarnya yang banyak diminta itu ketua umum, sudah diminta sejak dulu, tapi beliau tetap berkomitmen untuk menjaga Muhammadiyah. Pertemuan terakhir atau akhir bulan kemarin saya pas ada pelatihan penggerak utama persyarikatan, saya sempat 2 minggu di Yogyakarta karena selain panitia, sekretaris panitia waktu itu ada pelatihan sekretaris, konsolidasi dulu, pas mau pulang ditahan lagi, kita mau pelatihan, betul pulang ditahan lagi karena persiapan untuk grand breaking pembangunan tempat muktamar itu. Akhirnya pas sebelum pulang Pak Haidar sempat nelpon, di mana Mas, apanya saya tinggal di SM Tower, malam itu ingin ngajak ketemu, kita makan malam katanya. Banyak beliau cerita tentang itu. Nah, termasuk dengan Mas Mukti juga saya ada cerita sebelum apa, cuman Mas tentang pemerintahan ini, insya Allah sepertinya Pak Prabowo juga ingin dari kader Muhammadiyah. Yang diminta itu banyak Pak Haidar sebenarnya, tapi beliau, kalau beliau menerima, beliau jadi pembantu presiden, berarti ketua di bawah. Nah, beliau tetap ingin menjadi ketua biar kedudukannya sama dengan Presiden Muhammadiyah dengan Presiden Indonesia. Dan kan gitu. Karena kalau beliau jadi menteri berarti dia bawahan presiden Pak itu. Kalau sekarang posisinya enggak, karena sama-sama presiden. Satu presiden Muhammadiyah, satu presiden. Nah, kalau sekretaris enggak apa-apa. Seperti Pak Muhajir juga kan wakil ketua yang lalu ketua, enggak apa-apa di dalamnya. Termasuk ya kita berharap banyak untuk memperbaiki pendidikan kita yang sudah hancur-hancuran Pak. Ini kita. Itu gara-gara enggak ada UN, itu ada bukan kalau UN-nya enggak bagus bukan UN-nya dihapuskan, seharusnya UN-nya yang diperbaiki gitu ya. Kalau sekarang tidak punya standar, nggak boleh anak nggak lulus, itulah akhirnya. SMP pun nggak tahu kepanjangan SMP, bayangin. Kan iya kan? SMP nggak tahu panjangannya. Rukun anak Alia ditanya rukun iman lupa. Pak, saya ngomong di masjid ya Pak. Saya ini belakangan sedang prihatin. Saya dosen Pak, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kita bicara dengan keluarga kita lah ya tentang Islam. Saya itu paling berat tidak meluluskan mahasiswa sebenarnya. Yang saya teringat bukan dia yang sebetulnya, emaknya gitu. Orang tuanya, karena saya juga dulu mahasiswa. Tapi rasanya kalau saya luluskan terus, saya ini nggak mendidik. Belakangan emang saya, padahal yang saya tanya hal-hal yang sederhana. Ini calon sarjana pendidikan yang calon guru agama. Saya tanya, kalian hafal Al-Fatihah? Hafal Pak. Kalau nggak hafal, saya pastikan nggak lulus. Untuk apa? Pasti nggak lulus sama saya itu. Baru saya tanya, kalian hafal nggak arti Al-Fatihah? Mulai. Insya Allah Pak. Kamu? Sikit-sikit Pak, kamu nggak tahu. Kamu jadi kalau selama ini kalian sholat itu ngapain? Saya bilang, saya tes satu-satu, nggak bisa semua, saya gagalin semua. Mohon maaf, saya nggak bisa luluskan kalian. Kalian harus hafal itu. Masa Al-Fatihah aja nggak hafal artinya? Dia calon guru agama di tingkat mulai PAUD sampai SMA. Dan lebih hebatnya, saya pernah ngetes dosen-dosen agama Islam yang tidak hafal tahiyat akhir. Kalau dibilang grogi, masa grogi sih? Jadi waktu tahiyat akhir itu apa dibacanya? Itu kan rukun. Tahiyat dan salawatnya kan rukun itu. Bagaimana itu salatnya? Ini kenyataan Pak yang kita hadapi. Dan saya sudah pernah sampaikan di sini Bapak Ibu ya. Rasanya saya nggak tahun berapa itu, saya diminta jadi penguji untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan. Itu dulu program nasional diserahkan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah untuk guru-guru Al-Quran hadis, karena saya dosen ilmu Al-Quran. Tes terakhir ini seluruh Indonesia Pak. Kalau dia lulus, ini dididik di Medan selama 6 bulan, uang kosnya dikasih, rumahnya dicarikan, ongkos pesawat dikasih level salah satu itu bukan pemerintah dulu. Pas tes terakhir baca Quran, ini guru Quran hadis Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Tes terakhirnya saya nguji bahasa, nguji Al-Quran. Saya temuan guru Quran hadis yang katanya sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun itu syaratnya, tidak bisa baca Quran. Guru Quran hadis Pak, tidak bisa baca Quran. Ini saya kadang habis pikir seperti terbang saya. Pertama saya suruh baca, dia karang-karangan. Ini kok begini? Saya buka lagi, baca. Dia karang-karang, tapi kan dia tahu. Mulai keluar keringat jagungnya itu. Terus dia bilang, mohon maaf Pak, kalau ini saya nyerah katanya. Saya nggak ngomong apa-apa, saya buka, saya suruh baca. Tambah apa dia?
Tapi dia masih mencoba untuk kadang-kadang membaca itu maksudnya apa? Apa dikiranya saya nggak bisa baca juga kan gitu kan? Jadi saya diam, terus dia bilang, untuk ini saya nyerah Pak. Loh, ketempatan perempuan. Ibu, guru Quran hadis? Iya, udah berapa tahun? 6. Alumni mana dulu? Fakultas Tarbiyah. Gini saya kan di Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah mana? Rupanya Jambi. Jangan batal lagi namanya sampai ya, nggak saya sebutkan lagi namanya. Jadi, ibu nggak bisa baca Quran. Jurusannya apa? PAI. Loh, tapi PAI, iya Pak, tapi saya tidak khusus untuk Quran katanya. Oh, nggak alasan itu, saya bilang. Masa ibu, jadi selama ini 5 tahun, ibu ngajar apa yang ibu ajarkan kepada siswa? Jadi ibu yang bilang mundur ya, bukan saya tidak meluluskannya. Buat pernyataan, saya suruh buat pernyataan. Supaya jangan saya yang tidak meluluskan. Terus terang saya jumpain itu ketua apa yang sebutan dekan juga. Kalau dekat saya bilang, Bang, saya mohon izin, saya mohon maaf. Saya nggak tahu lah ini titipan siapa. Saya bilang begitu langsung. Saya nggak tahu ini titipan siapa. Tapi kalau ini diluluskan, saya tidak bersedia mengajar di program ini. Kenapa Wan kata apa kan? Ini nggak bisa baca Quran Bang. Saya bilang, kok bisa gitu? Itulah anehnya saya bilang. Kok bisa lulus sampai tahapan ini? Saya bilang gitu. Kok dia bisa kadang-kadang begitu saja. Nah, alhamdulillah enggak, kalau diluluskan saya memang nggak mau mengajar di program itu. Dan saya nggak mungkin 6 bulan bisa membuat dia bisa baca Quran, saya bilang gitu. Itu guru Quran hadis Bapak Ibu. Jadi kalau banyak anak-anak kita baca Quran yang nggak bagus, jangan salahkan anaknya juga sih. Ternyata gurunya juga tidak bisa baca Quran. Nah, itulah kenyataannya tadi Bapak Ibu. Nah, itu juga tantangan untuk kita di persyarikatan. Kita gaung-gaung ini bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita nggak cinta Quran, tapi kita nggak dekat dengan Sunnah. Baca tarji pun nggak, jangankan baca tarji pun nggak punya Pak, kata orang sana. Kalau di sini saya nggak tahu. Dulu program saya di ranting Pak, mohon maaf ini kalau ada beda ranting. Saya belikan tarji, saya kasih gratis, tapi saat itu bayar cicil. Iya, saya dulu masih harga 45.000 dulu, saya masih ingat. Nanti kalau ngaji di rumah, saya berikan Quran terjemah. Pokoknya ada uang kas nggak kita ada, berikan Quran terjemah. Kalau beli banyak kan murah itu, kita ngambil untung. Bagi nanti boleh cicil selama setahun. Nanti saya nyicilnya Bapak Ibu mintanya pas Ramadan. Kalau dia nggak bisa Ramadan, saya bilang masa bisa ganti gorden nggak bisa bayar uang Quran. Oh iya Ustaz, ya jangan ada, bayar, kan selesai semuanya. Itu waktu saya pindah ranting Bromo. Bener, tanya nanti orang ranting Pak. Saya belikan, saya bagi punya. Mana pula nggak mau dikasih kan, udah dipegang. Nah itu boleh dicicil sampai setahun. Nah setahun besok boleh dicicil bayar tarji. Tapi sekarang tarji pun udah berhilangan juga mungkin kan. Nah kita perlu, udah nggak hafal hadis, nggak punya tarji kan itu, dibaca tarjinya lagi. Dan yang terakhir untuk hari ini, Muhammad itu selain dari segi politik, kita high politik, tidak berafiliasi kepada satu organisasi manapun. Kalau menurut kata kita dekat dengan PAN, dekat dengan ini sebagainya. Sekarang kader kita ada di semuanya Pak. Bahkan di PDI pun ada. Jangan salah. Kalau di Jawa sana kan bedanya beda dengan PDI sini kan. Jadi kita tidak lihat mana, kita tidak menyakiti semuanya. Ayo kita berpolitik yang high politik. Kita sudah cerdas. Nah kalau memilih orang atau milih partai kan gitu kan. Nah tinggal itu saja sekarang. Mau dibilang pilih partai ya seperti kemarin juga, udah bertengkar-tengkar gabung juga gitu kan. Karena udah kekuasaan juga ya, saya sudah. Nah tinggal kita kembali ke kita. Kemudian Muhammadiyah ini bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, tapi bukan berarti Muhammadiyah untuk mendirikan negara Islam, khilafah Islamnya, tidak. Dengan menghilangkan budaya. Muhammadiyah ini adalah gerakan budaya. Mana budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, kita teruskan. Tapi kalau budaya itu berkaitan dengan ritual, berkaitan dengan agama, itu kita tinggalkan. Artinya gini, ada budaya, dia memang murni budaya, tidak ada kaitan dengan ibadah, maka kita bisa lestarikan itu. Tapi kalau budaya itu berkaitan dengan penyembahan, kenapa harus kita tinggalkan? Contohnya apa? Budaya yang berkaitan dengan penyembahan misalnya. Kenapa kita tidak menganut yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Karena itu menjadi amalan ibadah agama lain. Bagi kita itu bukan budaya. Karena itu ternyata ada dalam kitabnya Tripitaka-nya Hindu. Kita tidak amalkan itu walaupun harus dikodifikasi. 3 harinya baca ini, baca Quran, Ustaz, kita nggak pakai itu. Nah, itu harus ditinggalkan karena ini bertentangan. Artinya ketika budaya itu bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya budaya jaran kepang misalnya. Karena itu menggunakan jin dan sebagainya, kita tidak pakai itu karena itu sudah berkaitan dengan unsur akidah. Itu merusak akidah.
Itu kita tinggalkan. Tadi kalau cuma tari-tariannya yang masih bisa dimodifikasi, pakaiannya, semuanya kita masih menghidupkan itu. Tentu dengan cara yang bijak, melihat pada konteks kedaerahan dan sebagainya. Begitulah Muhammadiyah itu dalam menjalankan dakwanya. Walaupun dalam hal ini Bapak Ibu tentu tantangan-tantangan kita sangat banyak. Jadi intinya kalau Bapak Ibu siap jadi anggota Muhammadiyah, ya kita siap menghadapi fitnah-fitnah ini. Insya Allah ini akan menggembirakan kalau kita hadapi bersama. Kita bisa berjalan bersama dan mari kita hindari hal-hal yang bisa membuat perpecahan hanya karena kita tidak sepaham dalam berbagai hal. Kepatuhan pada persyarikatan itu akan membantu kita untuk bisa bersama. Karena saya melihat berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di persyarikatan itu lebih banyak terjadi karena ketidakpatuhan pada konstitusi yang ada, baik itu dari anggaran dasarnya, kaedah-kaedahnya, aturan-aturannya. Kadang aturannya sudah ada, Pak, penjelasannya pun sudah jelas. Kadang karena kepentingan mulai dikaburkan untuk kepentingannya pribadi. Nah, kedua, kadang peraturan sudah ada, mengamalkan separuh-separuh. Cuma dilihat ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4-nya enggak. Kalau 4-nya cocok, 4-nya aja dinaikkan. Karena jangan begitu. Dalam memahami harus diikutkan semuanya. Mana garis yang disebut dengan kebijakan, mana yang harus sesuai dengan konstitusi yang ada. Selama itu berbeda. Dan ketika ada persoalan, kembalilah kepada permusyawaratan. Dan dalam etika bermusyawarah, tentu tidak semuanya harus setuju. Ya kalau memang pendapat kita nggak cocok, yang lainnya cocok, ya apa boleh buat, kita harus ikut yang lebih banyak. Kalaupun nanti putusan itu tidak akhirnya tidak menghasilkan apa yang diharapkan, nggak boleh pula kita mengatakan itu kan. Coba ikut apa kataku. Belum tentu juga nya. Kalau ikut apa kata kita belum tentu juga itu. Nah, kalau sudah terjadi kita evaluasi lagi, rapat lagi. Ayo kita coba lagi ini. Nggak berhasil, kita rapat lagi. Begitulah berorganisasi ini. Harus ada tahapan-tahapan. Karena kadang kita ini sudah kena virus instan, Pak. Semuanya serba instan. Kalau mau cepat, kalau bisa sekarang anak kita tuh nggak usah sekolah, langsung dapat gelar dan punya kerja. Ini yang terjadi di negeri kita. Tiba-tiba kita yang kuliah capek-capek, diabsen oleh dosen, nggak bisa ngawani keluarga, bayar SPP, tamatnya payah gitu. Tiba-tiba orang sudah punya gelar doktor, gitu kan? Nah, untuk dapat profesor itu kan pangkat akademik. Untuk jadi asisten aja, asisten ahli, jadi lektor itu perlu hukum yang banyak. Ngumpulin ini semua sampai nanti guru besar. Kita masih ngumpulin, orang sudah jadi profesor, Pak. Bayangin. Itulah negeri ini. Jadi kadang ya itu yang kadang membuat persoalan. Ini hal-hal yang sudah jelas salah, tapi kita nggak bisa buat apa-apa kan? Nah, itulah yang harus kita hadapi berbagai tantangan-tantangan. Saya kira mari pada pengajian hari ini saya ingin menguatkan ideologi kita. Jadi Muhammadiyah ini Bapak Ibu bukan agama tapi organisasi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar yang bertujuan untuk menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam menjalankan itu kita punya ideologi yang harus kita pegang. Ada 4 sumber utama tadi, ada ART, Muhammadiyah Matan Keyakinan, kemudian PHIWN dan kepribadian Muhammadiyah dan seluruh keputusan-keputusan Muhammadiyah melalui permusyawaratan itu menjadi isi kandungan dari ideologi kita. Dan sifatnya yang paling jelas bahwa dalam menjalankan ajaran Islam itu kita bersumber pada Al-Quran dan sunnah makbulah. Dulu namanya sunnah sahihah, sekarang dengan sunnah makbulah. Artinya ada sunnah-sunnah yang dia doib tapi naik ke hasan li ghairihi karena banyak, jadi boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan nas-nas yang lebih tegas. Nah itu tadi. Kemudian Muhammadiyah itu bersifat wasatiyah. Dalam politik kita ini high politik dan kita berwawasan budaya ya. Nah Muhammad itu bukan anti budaya. Nah sehingga mari kita bisa membedakan mana yang harus betul-betul dipurifikasikan itu ibadah, akidah dan ibadah. Sementara untuk urusan muamalah itu dinamisasi sifatnya berkembang. Jadi kita bukan mengharamkan pakai mic ini dan sebagainya. Ini sudah masuk wilayah muamalah duniawiyah, masuk sarananya, bukan masuk pada usuliannya. Mudah-mudahan ini jadi tambahan pengetahuan. Saya yakin ini kaji sangat ringan, sekedar mengingatkan saja. Kembali menyegarkan ingatan kita untuk bisa lebih bergiroh, lebih bersemangat dalam bermuhammadiyah. Marilah Bapak Ibu pasang tekad hari ini. Insya Allah ini majelis yang diselawati oleh Allah dan para malaikatnya. Minimal kata Pak Ketua Cabang tadi kita cuma 2 bulan sekali. Berilah waktu. Ini bagian dari dakwah kita. Tidak perlu
bawa anak-anak keluarga, pulang dari sini kita baru jalan-jalan kan gitu kan sampai cuma jam 11-nya sebenarnya. Kalau pas tadi setengah 10 atau jam 9 mulainya. Ya, kalau jam 9 mulainya 11 selesai kita bisa istirahat. Saya kira ini, terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun kalau salah dalam memahamkan ayat-ayatnya. Kepada Bapak Ibu mohon maaf kalau kurang bijak dalam menyampaikan pengajian hari ini. Kepada ketua seluruh usus pimpinan, terima kasih amanah yang diberikan. Dan saya izin pamit setelah ini karena saya harus berangkat ke Sidempuan, besok ada wisuda UMTS. Dapatan ketua berhalangan supaya nanti tidak malam kali lah sampai di sananya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi semangat bagi kita semua. Marilah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.